Ijtihad, sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Dalil-dalil yang mendasari ijtihad. Perihal kebolehan melakukan ijtihad dalam Islam didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya ayat Al-Quran dimaksud adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan uli amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun as-sunnah yang menjadi dasar keberadaan ijtihad tentu dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam antara lain adalah hadis Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad, yang artinya dari Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian benar, ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Fungsi ijtihad. Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam. Sekarang banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid ini berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luas, dinamis, fleksibel, sesuai dengan dinamika zaman. Dengan ijtihad pula, syariat Islam menjadi tidak bisu, dapat menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. Oleh karena itu, sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan jalan istinbat. Syarat-syarat ijtihad. Yang satu, memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran secara etimologis dan epistemologis. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis tentang hukum dan tidak ada keharusan menghafalnya. Yang ketiga, mengetahui objek ijma mujtahid generasi terdahulu, sehingga seorang mujtahid tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsensus pendahuluannya. Yang keempat, mengetahui tata cara kias, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum serta metode penggaliannya. Yang kelima, memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan mengetahui syarat-syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendefinisian, metode penyimpulan, serta termasuk diantaranya adalah penalaran silogisme. Yang keenam, memiliki cakrawala luas dalam penggunaan bahasa Arab. Yang ketujuh, mengetahui nas
langsung. Yang kedelapan, mengetahui kepribadian para periwayat sehingga dapat memastikan status periwayatannya. Tokoh-tokoh ijtihad. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah satu seorang yang arif mengetahui tentang hadis dan fikih, penduduk Kufah, dan ia sangat mengikuti kepada sesuatu yang dijalankan oleh manusia di negerinya. Pada masanya di Kufah ada 3 ulama besar, yaitu yang pertama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, termasuk imam ahli hadis. Yang kedua Syarik bin Abdullah An-Nakai. Yang ketiga Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Lail. Yang kedua Imam Malik. Dia adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu'ashab dari Yaman. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah dan menetap di sana. Neneknya Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang bersama beliau pada seluruh perang kecuali perang Badar. Nah, Imam Malik ini dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i dilahirkan di Huzah pada tahun 150 Hijriah, suatu daerah di Askolan. Huzah itu bukan tanah air nenek moyangnya, namun ayahnya yang bernama Idris datang ke sana karena suatu keperluan dan meninggal di sana. Asy-Syafi'i berumur 2 tahun, ia dibawa oleh ibunya pulang ke tanah air nenek moyangnya, yaitu Mekah. Ia terus menetap di sana sampai wafatnya pada tahun 204 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Bani Abdul Hakim. Imam yang keempat yaitu Ahmad bin Hanbal. Dia Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia mendengar pembesar-pembesar hadis dari Hashim, Sufyan bin Uyainah, dan orang-orang lain yang setingkat. Metode ijtihad. Metode Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, saya berpedoman kepada Al-Quran jika aku dapati di dalamnya. Kalau saya tidak mendapati dalam Al-Quran, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan jika tidak aku dapati dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka saya mengambil pendapat sahabat-sahabat yang saya senangi dan saya tinggalkan pendapat yang saya tidak setujui. Kemudian saya tidak meninggalkan pendapat mereka untuk mengambil pendapat orang lain. Dan apabila sudah sampai kepada pendapat Ibrahim Asy-Sya'bi, Al-Hasan Ibni Siri, dan Syaib bin Al-Masyayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Metode ijtihad Imam Malik. Dasar ijtihad atau sistematika sumber istinbat Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Adapun metode-metode lain yang digunakan Imam Malik selain dari 4 sumber Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah Athar Ahli Madinah, Maslahah Al-Mursalah, Istislah, Qaul Sahabi atau Fatwa Sahabat, Kabar Ahad, Al-Istihsan, Sad Al-Zara'i, Istishab, Syaruman Qabalana, Syariat sebelum Islam. Metode ijtihad Imam Syafi'i. Dalam buku Usul Fiqih Mazhab As-Syafi'i karya Teuku Khairul Fazil dijelaskan, Imam Syafi'i dalam karya yang ditekankan langsung kepada muridnya Rabin bin Sulaiman mengidentikan ijtihad dengan qiyas. Beliau menyimpulkan bahwa ijtihad adalah qiyas.
Namun demikian, pada titik lain dia menolak tegas metode istihsan karena metode tersebut merupakan pemikiran yang dianggap hanya berdasarkan pemikiran bebas manusia atas dasar kepentingan perilaku individual. Syarat-syarat ijtihad yang dirumuskan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah misalnya, sampai saat ini terus dipakai oleh pakar-pakar hukum Islam. Siapapun yang ingin berijtihad harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalamnya. Metode Imam Hambali. Metode yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal adalah metode dialektika. Hal ini dapat kita lihat cara beliau menjelaskan tentang suatu hukum. Fiqih Imam Ahmad menjelaskan tentang syarat-syarat penegakan sanksi potong tangan. Dari sisi pelaku pencurian, syarat-syarat yang meski dipenuhi adalah pencurian yang sudah mukallaf, dapat memilih merdeka dan budak pemilik meskipun syubhat. Sedangkan syarat dari segi benda adalah benda yang dicurinya berupa harta dan sudah mencapai nishab. Menurut Ahmad ibnu Hambal, nisbah harta curian yang pencuriannya harus dikenai sanksi potong tangan adalah 1/4 atau dinar atau 3 dirham.